Shalom saudara-saudara sekalian, sungguh satu sukacita kita boleh bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Dan satu sukacita yang besar juga, jikalau kita masih diberikan satu kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya terus berdoa, kiranya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kehidupan kita semakin melimpah dan kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu jikalau hari ini kami boleh bersama-sama sekali lagi masih diberikan satu kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, Engkau yang boleh memberkati kami, Tuhan yang boleh menopang kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, bukan menjadi sebuah rutinitas kami, bahwa kami membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi biarlah ini boleh menjadi satu kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami menantikan akan firman-Mu ya Tuhan, dan kami pun juga rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, berkatilah untuk perenungan firman Tuhan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian Mazmur, yaitu Mazmur 24. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Mazmur 24. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 24 ini, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita, hati kita. Mungkin kita bertanya, sesungguhnya apa sih yang diharapkan Tuhan dari kita? Lalu bagaimana supaya kita itu hidup bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita yang kita jalani? Mungkin kita juga bertanya, siapa sih yang dapat datang di hadapan Tuhan? Lalu orang seperti apakah orang yang akan diakui oleh Tuhan itu? Nah, di dalam Mazmur 24 ini setidaknya memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Ada 4 jawaban setidaknya pemazmur ini memberikan satu penjelasan kepada kita. Yang pertama adalah orang yang bisa datang di hadapan Tuhan adalah orang yang memiliki tangan yang bersih. Nah, pemazmur mau menekankan bahwa ketika seseorang datang di hadapan Tuhan dengan tangan yang penuh noda dan dosa, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak memperkenan hati Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki tangan yang bersih, maka kita di situ berkenan datang di hadapannya. Dan yang kedua adalah orang yang bagaimanakah yang bisa datang di hadapan Tuhan? Maka masih di dalam ayat yang keempat, di situ pemazmur mengatakan orang yang memiliki hati yang murni. Saudara-saudara sekalian, orang yang bersih di luar saja itu tidak cukup. Maka Tuhan menuntut sebuah kemurnian yang bersih di dalam
hati manusia. Pikiran, niat, motivasi ketika seseorang datang di hadapan Tuhan, dia harus murni dan bersih hatinya. Dan yang ketiga, orang yang layak datang di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada sesuatu yang semu dan palsu. Nah, ungkapan menyerahkan diri yang ditulis oleh Mazmur 24 ini adalah suatu dasar yang penting. Bahwa ketika seseorang itu menyerahkan diri, berarti dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya, imannya kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada apa yang semu dan palsu berarti dia mempercayai sebuah kebohongan. Nah, ketika kita berbohong, maka sesungguhnya kita itu ingin mendapatkan sesuatu daripada apa yang kita inginkan. Nah, jika kita berbohong, sadarilah bahwa kebohongan itu dimulai dari dalam hati kita. Maka kita pasti akan menyembah kepada sebuah kepalsuan. Dengan cara kita memaklumkan kebohongan itu untuk supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari diri kita. Inilah jawaban pemazmur yang ketiga. Dan jawaban pemazmur yang keempat adalah orang yang bisa datang di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu itu dimulai dari hati. Dan ini menyangkut di dalam poin yang ketiga tadi. Baik itu kita lakukan dengan lisan maupun tertulis. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita tidak melakukan satu ucapan yang semu, sesuatu ucapan yang palsu di hadapan Tuhan. Maka di sini jelas bahwa Tuhan menuntut semua kualitas kemurnian dan kebenaran bagi setiap umat percaya yang akan memasuki tempat kudus Tuhan. Sebab kekudusan dan kemurnian, kesempurnaan moral Allah itu menuntut supaya setiap umat Allah, setiap orang percaya itu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran ketika menghampiri hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita hadir di dalam hadirat Tuhan, mari kita datang menyembah dengan cara yang pantas. Kita membangun relasi kita kepada Tuhan dengan satu kemurnian. Oleh sebab itu, Tuhan rindu setiap umat percaya Tuhan. Mari kita sama-sama untuk mengejar kemurnian dan kebenaran kekudusan hidup. Karena ketika kita mengejar hal itu, maka di dalam ayat yang kelima, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan disitulah Tuhan mengatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan menarik sekali di dalam Mazmur 24 ini ditutup dengan satu respon, penyambutan kepada Raja Kemuliaan. Para imam menyanyi bersama-sama dengan umat Allah. Para imam yang ada di dalam gerbang bait Allah itu, mereka menyanyi memuji Tuhan. Dan umat yang berada di luar gerbang bait Allah itu meresponi di dalam pujian sahut menyahut. Misalnya di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ketika para imam itu menyanyi dan bertanya, siapakah itu Raja Kemuliaan? Maka jemaat Tuhan yang berada di gerbang daripada bait Allah itu, mereka mengatakan, Tuhan Raja dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Dan disahut lagi oleh para imam, siapakah dia, Raja Kemuliaan itu? Maka disahutlah dan diresponilah oleh seluruh umat, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempunyai satu kerinduan untuk datang di hadapan Tuhan, biarlah kita dengan hati yang murni, dengan tangan yang murni, kita menyembah dengan motivasi yang murni. Sungguh-sungguh kita boleh belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara sekalian? Apakah kita rindu untuk mencari wajah Tuhan? Kita sedang menanti akan hadirat Tuhan. Kita sedang menantikan kelak kita boleh berjumpa dengan Tuhan, muka dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita, boleh memberikan penghiburan kepada kita, dan boleh memberikan kejelasan yang dalam
sehingga kita boleh menjalankan kehidupan kita dengan kekudusan dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, ini kami punya kerinduan untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Namun kami sadar ya Tuhan, seringkali hidup kami banyak noda, banyak dosa. Tapi melalui Mazmur 24 ini kami diingatkan kembali. Siapakah orang yang layak, yang diperkenan oleh Tuhan untuk datang di dalam hadirat-Mu? Orang yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya, orang yang hanya datang dengan satu kemurnian yang tidak di dalam penyembahan kepada kebohongan, kesemuan, dan kami tidak mengucapkan sumpah palsu. Tuhan, kami rindu kiranya melalui firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh menopang kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami sepenuhnya hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.